Assalamualaikum, semoga sehat selalu saudaraku. Ya, saat ini saya berada di Sananrejo, Turen, Malang, Jawa Timur. Kalau kita lihat teman-teman, suatu bangunan yang megah di depan kita ini, siapa yang menyangka bahwa awalnya dulu terbangun dari satu rumah bilik bambu saja. Di tahun 1979, seorang kiai bernama Kiai Ahmad membangun suatu pondasi, memperlebar suatu rumahnya begitu, sampai akhirnya ketika di tahun ini 2025, apa yang kita lihat, suatu bangunan megah begitu saudaraku, menghabiskan, ya kalau tafsiran saya sih bisa mencapai 1 triliun teman-teman. Oke, mungkin kalian tidak percaya ya, dan perlu diketahui bahwa ini hanya di bagian luarnya saja. Kita sudah mendapati suatu interior begitu yang luar biasa di sini saudara. Asalnya memang rumah, asalnya ya, rumah kiai ya, rumah Kiai Ahmad itu asalnya ya. Terus diperlebar, membangun pondok, membangun masjid gitu ya di dalam itu ya. Berarti rumahnya Mbah Kiai Ahmad tasih wonten teng mriku di dalam situ. Saya juga bingung teman-teman nyebutnya, dikatakan menara bukan, kubah juga bukan ya, payung pun juga ya, tempat berlindung lah ya, tempat berteduh begitu. Tapi Masya Allah, wow, luar biasa interiornya, lampu-lampu gantung. Nah, itu masih banyak yang belum jadi ya, masih belum selesai. Itu semacam pilar-pilar begitu, serta menara-menara kecil begitu ya, dan belum selesai. Kira-kira teman-teman, kalau dari kalian menghabiskan berapa ini? Menghabiskan berapa banyak uang teman-teman? Itu loh. Kita coba masuk, di situ ada tulisan menuju lantai 6 dan lantai 10. Nah, jadi bangunan ini ada 10 lantai saudaraku, atau 10 tingkat, dimana di setiap ruangan lantai tertentunya ada berbagai macam fungsi, seperti ruang pertemuan, ruang acara ya, bahkan ada masjid beserta pondok pesantren di dalamnya. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk bagian dari platformnya atau atap, wow, luar biasa saudara. Nah, di situ teman-teman bisa dilihat bagaimana bangunan ini memang benar-benar begitu dibangun secara, ya saya rasa sih niat banget begitu loh. Tapi teman-teman, kenyataannya apapun yang ada di bangunan ini, gaya ataupun arsitekturnya tidak melibatkan arsitek profesional saudaraku, melainkan dari imajinasi beliau Kiai Ahmad yang wafat di tahun 2010 bersama santrinya beristikharah begitu ya, dan ketika muncul semacam gambaran begitu di dalam batinnya, ketika ruangan A katakan muncul suatu gambaran berbentuk bangunan seperti ini, maka diwujudkanlah suatu bangunan seperti ini begitu teman. Nah, ini di bagian atasnya kita bisa melihat bagaimana kusen maupun semacam pembatas begitu ya. Wow, luar biasa. Serta ada relief begitu di sini.
Oke, kita coba pelan-pelan teman-teman. Nah, ini ada relief 3 dimensi, ada air terjun begitu, dan kita coba lihat di ruangan ini. Ini semacam ada ruangan yang tembus ke atas. Wow, coba dilihat di bagian bawah teman-teman. Kita perlihatkan di bagian bawah. Wow. Wih. Luar biasa. Oke, kita menuju ke lantai berikutnya ya. Wow, dari sini teman-teman. Wih. Ini tempat duduk. Seperti halnya para raja beserta dayang-dayang ya. Coba kita agak mundur deh. Ini teman-teman. Coba kalian duduk di sini. Bayangkan kalian duduk begitu dengan interior yang mewah banget teman-teman. Serta lampu gantung ya, berpadu dengan Cina, Timur Tengah. Wih, serta pohon kurma. Nah, serta ada kursi-kursi. Kalau ke sini keluar ya. Kalau ke sini keluar. Terus di sini mungkin ini tempat istirahat juga. Namun ini saya coba masuk deh. Ada apa sih di sini? Oke. Wih, saya pikir ini kursinya ya, kursi ini plastik ya. Saya pikir tadinya saya lihat itu kursi plastik, ternyata ini kursi dari ini teman-teman ya, cor ya, cetak ya, cor cetak, berbentuk kursi dan meja. Saya pikir tadinya ini kursi plastik, ternyata bukan. Dan dindingnya ya, nah bunga-bunga anggur, maksud saya daun beserta anggur, serta beberapa tanaman sintetis di sini. Dan ada akuarium. Wih, ini ikan apa ini? Masa lohan? Bukan kayaknya yo. Bau besar teman-teman. Ada dua begitu. Oke, kita mundur. Terus, nah ini akuarium yang kedua. Ikannya sama, dua ikan. Apa ya, lohan kayaknya ya. Oke. Wih. Terus yang di kiri terdapat semacam pot bunga besar gitu, serta ada beberapa tempat duduk. Oke teman-teman, kita coba masuk. Nah, di sini kalau kita coba lihat di bagian sini saudaraku. Nah, wow. Ada taman di tengahnya serta bangunan yang hampir serupa begitu untuk gayanya gitu ya. Memadukan tiga unsur, yaitu Timur Tengah, Cina, dan tentunya Nusantara. Yang di atas ini masih belum selesai. Oke. Serta ada ruang istirahat. Dan di sini kami dapati akuarium. Nah, seperti ini. Oke.
Jadi di hari Sabtu saat ini saya berkunjung teman-teman. Pak, saking pundi? Saking pundi? Oh, Surabaya, Pulau Mojokerto. Baru pertama atau sudah sering sini, Pak? Baru pertama? Oh, ini. Ngapunten, Pak nggih. Ini ada anu teman-teman. Kolam kecil begitu di sini. Mungkin di situ ada jalan untuk menuju ke lantai di atas begitu teman-teman ya. Terus kita coba memutar ya. Oke, sebentar. Kita memutar di sini ruang istirahat wanita. Oke. Wih. Luar biasa teman-teman. Saya di sini sampai nggak bisa bilang apa-apa, dalam artian untuk mengumpamakan dari suatu bangunan yang megah ini ya, mirip apa gitu loh. Saya rasa sih kalau tepatnya mungkin mirip istana mungkin ya, atau bisa dengan rumah seharga triliunan. Kita coba turun teman-teman. Nah, ini agak turun, kita memasuki lorong begitu yang bisa dilihat untuk kanan kirinya. Wih, benar-benar. Dan perlu diketahui juga bahwasanya semua yang dibangun ataupun gaya dari bangunan ini tidak melibatkan arsitek profesional teman-teman, tapi hanya berdasarkan dari gambaran seorang kiai yang bernama almarhum Kiai Ahmad dalam istikharahnya, dari para santri juga ketika melihat gambaran dalam batinnya bahwa di lokasi A misal tergambar dengan bangunan seperti ini, maka dibangunlah, diwujudkan dalam suatu bangunan begitu. Seperti itu teman-teman. Wih, luar biasa. Saya rasa ini sudah bukan miliar ya, tapi triliun. Nah, di sini masih kita bisa mendapati gaya dari bangunan serupa begitu, tapi ini masih belum selesai saudaraku. Kurang tahu ini nanti fungsinya apa, apakah rumah pribadi kah, atau bagian dari bangunan yang tadi, atau bisa jadi ini adalah bagian dari bangunan pondok. Tapi yang jelas ini masih belum selesai, dan kalau kita lihat, wow, luar biasa. Bahkan di sini kami dapati suatu kaligrafi Arab yang cukup besar begitu, dengan menggunakan ada keterlibatan Surya Majapahit. Oke, dan ada mobil begitu di situ. Mobil apa ya? Bentar teman-teman. Nah, ini pagarnya. Nah, bisa dilihat. Wih, saya tidak mendapati suatu pagar dengan dinding yang datar ya, tapi lebih kepada semua dinding yang terkaligrafi atau berelief begitu. Oke. Wih. Ada mobil di situ. Ini mungkin mobil dari abdi dalam lah katakan ya, karena beliau yang mengawali dari suatu bangunan ini, Kiai Ahmad, itu sudah wafat di tahun 2010. Nah, itu ada mobil Kijang
di situ. Kita di sini bisa melihat suatu bentuk ornamen yang menyerupai guci raksasa dengan berbagai kaligrafi berwarna biru begitu ya, dan dipadu dengan gaya Cina serta gaya batik. Nah, tidak lupa menonjolkan suatu bangunan Timur Tengah luar biasa. Ini masih di bagian luar teman-teman. Nah, ini ada air ya. Nah, coba kita intip dari sini. Nah, seperti ini saudaraku. Oke. Dan dari sini kalau kita coba tarik mundur, maka di sini kami mendapati begitu ya, suatu semacam gerbang atau menara. Nah, dengan berbagai macam kaligrafi yang sangat raya begitu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah pendopo, bisa dilihat ada tulisan terbaca di sini pendopo. Oke. Nah, ini teman-teman. Dan lantainya marmer serta berbagai macam kursi yang dibuat dari kayu utuh. Ada kemungkinan ini merupakan bongkol kayu jati, saudara. Dan di atasnya kita masih banyak melihat raya dengan kaligrafi yang menggunakan cat berwarna emas, teman-teman. Ternyata di dalam ya terdapat mobil Toyota ya, Hilux. Ada 3 mobil teman-teman di sini, teman-teman. Ini mungkin mobil pribadi mungkin, atau mobil pengunjung, saya kurang tahu ya. Oke, yuk kita menuju ke ruangan sini. Namun sebelumnya saya perlihatkan dulu ya, lokasi di sekelilingnya. Ada pilar yang cukup besar gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Wih. Wih, coba kita mundur. Wih. Bukan miliaran deh. Ini triliun ya. Kalau miliar kayaknya enggak deh. Bisa jadi ini sudah 1 triliun. Nah, di sini kita masuk untuk menuju ke lantai 5 sampai lantai 10, teman-teman. Namun sebelumnya saya mencoba memperlihatkan dulu di ruangan yang sini ya. Di situ ada masjid mungkin ya, karena ada tempat wudhu. Oke, serta ada tempat duduk dan ada pintu semacam lorong begitu menuju ke ruangan tertentu. Dan kita coba naik menuju ke lantai 5 sampai 10. Oke. Wih, kita naik teman-teman. Oke, memutar. Wih, dibuat memutar biar tidak begitu nanjak, saudara ya. Ini ruangan apa ya? Oh, toilet. Oke, ini toiletnya. Terus kondisi yang di bawah
Itu tadi mobil Hilux ya. Kita coba terus. Ini ada semacam petugas, mungkin kamar dari Bapak Didik. Oke, naik terus. Nah, ini lantai 5 ya. Nah, seperti ini kalau dilihat dari atas. Wih. Wow. Sampai kapan ini selesai, teman-teman? Saya rasa kalau 5 tahun, kalau menurut saya masih belum rampung deh. Suatu bangunan yang luas, besar begitu, dengan berbagai macam ruangan, dengan desain ataupun arsitektur yang rumit ya. Nah, ini ada apa ini? Oh, ini pohon kelapa yang memang dari awal sudah berada di sini, tapi dibiarkan begitu, tidak dipotong, malah dilindungi dari suatu bentuk pot begitu ya, teman-teman. Nah, ini pohon kelapa, teman-teman, dibiarkan, tidak dipotong. Ini lantai 4 ya, ruang acara. Oke. Oh, ada ruang acara. Wih. Kursinya mewah. Di lantai 3 ya. Ini lantai 4, lantai 3. Wih, oke, kita coba ke lantai 3 ya, karena tadi masuknya ini apa ini? Oh, ini karpet, teman-teman. Di sini agak gelap memang. Nah, ini lantai 3. Ini instalasi listrik masih belum rampung ya, masih belum rapi begitu. Dan sepertinya saya mendengar ada tukang yang masih mengerjakan sesuatu. Oke. Saya harus kembali deh. Aku takut malah muter-muter ya, tapi nggak ketemu ininya, ujungnya. Oke, kita kembali dulu.